Pernah nggak sih Anda merasa terjebak? Di satu sisi, dunia menuntut kita buat sukses. Tapi di sisi lain, ada janji soal kebahagiaan abadi. Rasanya tuh kayak kita disuruh milih. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini pertanyaannya yang salah? Nah, kali ini kita akan bedah bareng kebijaksanaan dari buku Membuka Gerbang Kehidupan untuk mengungkap 5 kesempatan emas yang bisa jadi jawaban dari dilema ini dan mungkin mengubah cara kita melihat hidup selamanya. Oke, kita mulai ya, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bukan cuma kata-kata pembuka, tapi sebuah niat untuk sama-sama memahami apa sih esensi hidup itu. Ada banyak pertanyaan besar di depan, dan siapa tahu jawabannya ternyata lebih dekat dari yang kita bayangkan. Mari kita mulai dari sebuah pergulatan batin yang kayaknya hampir kita semua pernah rasakan, dilema surgawi. Di satu sisi, ada gemerlap sukses di dunia yang menarik banget, tapi di sisi lain, ada panggilan buat ketenangan yang abadi. Tarik-menarik ini sering banget bikin kita bingung, mau melangkah kemana sih sebenarnya? Hidup senang dan masuk surga. Anda pasti sering dengar kalimat ini kan? Udah kayak dua nggak resmi kita semua. Kita lihat di stiker belakang mobil, kita dengar jadi celetukan di warung kopi. Kalimat ini tuh menangkap sebuah harapan yang manusiawi banget. Bisa nggak sih kita dapatin dua-duanya? Bahagia di sini, sekarang, dan selamat nanti di sana? Tapi, buku ini nantang kita buat bertanya lagi. Emangnya sesimpel itu ya? Jangan-jangan nih, dengan kita mati-matian mengejar hidup senang, kita justru secara nggak sadar lagi membangun tembok pemisah antara dunia dan akhirat di dalam pikiran kita sendiri. Nah, coba lihat deh gimana logika yang salah kaprah ini bisa menjebak kita. Kita seolah-olah dipaksa percaya kalau mau bahagia di akhirat, ya di dunia harus sengsara dulu. Sebaliknya, kalau di dunia kita happy-happy, wah siap-siap aja nanti bakal menderita. Buku ini dengan tegas bilang pemikiran kayak gini tuh ngaco, sebuah kesimpulan yang absurd dan malah menjauhkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan disinilah terobosannya. Buku ini membongkar dilema tadi dengan menunjukkan kalau kita selama ini salah menilai apa itu mata uang kehidupan. Fokus kita keliru, dan ini saatnya buat kita menggeser perspektif. Jadi, inti masalahnya di sini. Konflik antara dunia dan akhirat itu ternyata cuma ilusi yang kita bangun di atas premis yang keliru. Pertanyaan yang selama ini bikin kita pusing, harus pilih yang mana? Ternyata pertanyaannya itu sendiri yang salah dari awal. Terus kalau gitu, apa dong mata uang yang benar? Bukan harta, bukan status, modal sejati kita adalah kesempatan. Ya, setiap detik yang dikasih ke kita, setiap tarikan nafas, itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Waktu itu modal untuk kita berinvestasi, bukan untuk dihabiskan begitu saja. Ini membawa kita ke sebuah prinsip yang kuat banget. Nilai seorang manusia itu terangkat saat ia bekerja. Islam itu nggak memandang hidup sebagai ruang tunggu loh, tapi sebagai arena untuk bertindak. Nilai kita, baik di mata Tuhan maupun manusia, ditentukan oleh apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Tapi ada satu kesempatan yang berharga banget, tapi justru paling sering kita sia-siakan. Sebuah aset yang perginya cepet banget, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Ngena banget ya kutipan ini, masa muda dan masa sehat. Dua nikmat yang rasanya biasa aja pas kita masih punya. Tapi begitu keduanya mulai pergi, wah itu jadi penyesalan terbesar. Kita seringnya baru sadar pas udah duduk di ruang tunggu rumah sakit, atau pas lagi ngaca dan lihat ada yang berubah. Dan inilah jebakan terbesarnya. Keyakinan buta kalau besok kan masih ada. Perasaan aman yang palsu ini, inilah akar dari setiap penundaan dan penyesalan kita. Gara-gara inilah kita jadi enteng banget menyia-nyiakan hari ini yang padahal berharga sekali. Oke, jadi kalau kita tahu waktu itu terbatas dan penyesalan itu nyata, terus gimana caranya supaya kita bisa hidup tanpa penyesalan? Jawabannya ada di 5 jendela waktu ini. Anggap saja ini semacam checklist dari Nabi untuk memastikan hidup kita nggak sia-sia. Buku ini mengingatkan kita soal wasiat yang luar biasa dari Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dar. Ada 5 hal, 5 kesempatan emas yang menjadi kunci untuk menjalani hidup tanpa sesal. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia kelima kesempatan emas itu. Manfaatkan mudamu sebelum datang tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Kayamu sebelum miskinmu. Dan yang paling penting, hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini bukan sekedar daftar ya. Ini pengingat keras bahwa setiap kondisi enak yang kita nikmati saat ini sifatnya sementara dan harus dimaksimalkan. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang paling penting. Betapa mahalnya biaya dari kata nanti. Karena nanti, besok,
entar, itu semua adalah musuh terbesar dari hari ini. Metaforanya indah tapi sekaligus bikin merinding. Kesempatan itu berlalu sebagaimana berlalunya awan. Coba bayangkan, secepat itu nggak bisa digenggam dan nggak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama persis. Begitu lewat, ya sudah, hilang selamanya. Dan inilah kenyataannya. Hari ini adalah ladang kita untuk beramal. Satu-satunya waktu kita untuk berbuat, untuk berkarya. Kalau besok itu hari perhitungan, saat buku catatan kita ditutup dan kita sudah nggak bisa nambahin apa-apa lagi. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Bukan tentang besok, bukan tentang nanti, tapi tentang hari ini. Dengan kesempatan yang ada di genggaman Anda saat ini, detik ini, apa yang akan Anda lakukan? Pilihannya ada di tangan Anda.